Iya, kita kembali lagi di Morning Show. Sudah tampak di layar kaca Anda pemirsa sejumlah gadget, sejumlah komputer, ya. Ada juga alat di situ 2. Nah, ini tentunya bukan alat biasa karena ini alat pintar. Mobile lab ya. Mobile lab. Jadi lab yang bisa mobile. Mobile kemana-mana. Soal pendidikan untuk abad 21. Seperti apa pendidikan berbasis teknologi. Ini yang tadi kita berbincangkan adalah sekarang kan teknologi semakin maju dan juga pendidikan juga semakin maju. Ini kan harusnya bisa disinkronkan. Iya, bagaimana? Jadi nggak usah lagi tuh anak-anak sekolah ke sekolah bawa buku banyak gitu ya. Guru-gurunya pakai bersin-bersin, pakai kapur. Iya, itu udah lewat karena sekarang sudah masuk ke era digital. Sekarang sudah ada Pak Indra dari Isabak yang menjelaskan pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan di dunia baru mungkin ya Pak Indra ya. Bisa dibilang seperti itu karena ini sesuatu yang baru di Indonesia begitu ya Pak ya. Betul sekali. Selamat pagi. Iya. Mbak di sini. Ya tadi sudah disampaikan memang dunia pendidikan itu udah sangat berubah sebetulnya sekarang. Kan gitu. Yang tadinya dengan kertas, dengan kapur, lembar kerja siswa atau LKS, gurunya bisa nyatut, ada modul-modul. Dan saking banyaknya buku tadi kan anak sekarang kalau di Jakarta bahkan nggak bisa lagi bawa tas, harus bawa koper, kan gitu. Saking beratnya harus bawa koper. Tapi bayangkan itu semua sekarang bisa dirubah hanya dengan semua masuk ke alat seperti ini yang hanya setengah kilo. Jadi semua mata pelajaran. Nggak usah masukin buku lagi ke dalam tas. Bakunya sudah ada di dalam sini. Bukunya udah ada di situ, dimasukin. Nah itu dia, kan kita berbicara mengenai metode pembelajaran saat ini ya. Itu kalau Pak Indra sendiri tuh melihatnya seperti apa sih kalau dilihatnya ya? Karena apa memang sudah terlalu harusnya nih harus move on lah karena udah terlalu berat kayaknya sekarang untuk anak-anak. Betul sekali. Jadi ada seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat namanya Dr. Mark Prensky. Beliau mengatakan manusia abad ke-21 ini ada 2 macam. Yang satu disebut dengan digital native atau penduduk asli dunia digital. Jadi yang lahir, yang hidup di dunia serba digital, ada internet, ada multimedia dan sebagainya, gadget, dan orang-orang seperti saya ini yang betul dengan dunia digital ya Pak. Yang disebut dengan digital imigran. Orang-orang kita juga kayaknya imigran ya, soalnya kita pernah mengalami LKS juga, pernah mengalami ngambari kapur itu tadi. Saya enggak. Bohong. Yang namanya imigran itu kan dulu kita nonton TV itu cuma 1 channel. Hitam putih pula. Hitam putih, nontonnya di kelurahan pula kan begitu. Sedangkan kalau sekarang kan ada berita 1, ada bermacam-macam, pilihannya begitu banyak kan gitu. Jadi sampai dulu tuh kan kita sampai hafal jam sekian acara ini, jam sekian itu yang disebut dengan digital imigran karena kita hidup dan lahir sebelum dunia digital, sekarang pindah ke dunia digital. Jadi sekarang pendidikan pun harusnya di dunia digital karena anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak era digital gitu ya. Dan itu juga ternyata sangat berbeda cara kita belajar, cara kita menjalani hidup. Perbedaan yang pertama adalah zaman saya dulu yang namanya informasi itu sangat terbatas. Ya, betul. Ya kan? Betul. Makanya kebanyakan kita ke sekolah itu untuk mencari informasi. Dan itu juga membuat cara belajar kita itu banyak mendengarkan, mencatat, menghafal, ya kan? Karena semua apa yang ditulis oleh guru kita di papan tulis, begitu dihapus, informasinya hilang. Ya kan? Jadi mau nggak mau kan kita dan ada tugas untuk mencatat itu semua. Nah, kan, itu ya, untuk kita punya catatan, kita tahu tidak hilang, harus kita catat. Nah, sekarang seperti apa, Pak? Kalau sekarang kan tinggal buka handphone. Mau cari informasi apapun akan muncul dalam waktu kurang dari 2 detik. Jadi peran si guru jadi tidak terlalu banyak ya. Artinya dia hanya sebagai anchor gitu ya, hanya sebagai pembawa suasana di itulah kelas. yang penting. Berarti tugas guru agak berubah dari yang dulu sebagai pemberi informasi, kalau sekarang pembimbing bagaimana memanfaatkan informasi. Oke, jadi ada tambahan, ada PR lagi nih untuk gurunya selain harus
memahami materi yang akan diajarkan juga harus memahami penggunaan teknologi yang semakin berkembang ya. Betul, secara otomatis tentunya seorang guru harus menguasai kan materinya. Jadi kalau sampai punya guru yang tidak menguasai materi itu parah. Dan itu ternyata terjadi kan, mungkin Anda pernah ngerasakan punya guru yang kerjanya itu hanya memindahkan isi buku ke papan tulis. Iya. Pernah. Jadi kita sinyalin aja seperti itu ya. Punya kan pasti, jujur lah, jujur kan? Pasti punya. Pak guru saya nonton sekali. Ya kan? Ijazahnya diambil lagi loh. Tapi buat kita, buat saya terutama, guru yang seperti itu masih bermanfaat buat saya. Kenapa bermanfaat? Saya nggak punya bukunya waktu itu. Oh iya, Ya kan? Itu dulu. Tapi kalau sekarang masih ketemu guru yang seperti itu, anak akan merasa apa gunanya boring gitu ya Pak. Itu ya? contoh real bahwa pendidikan pun mengikuti zaman. Nih, jangan-jangan ya Ade dan Cakri kalau kita mendengar cerita Pak Indra, begitu mungkin banyak yang harus diubah dari dulu atau prosesnya pengubahan dari yang biasa konvensional menjadi modern. Ini yang akhirnya menyebabkan muncul ini nggak sih Pak Indra, produk ini seperti itu kah? Ya, itu baru satu ya. Ada 4 sebetulnya yang dasarnya. Yang kedua itu kami yang digital imigran itu segala suatu informasi dulu bentuknya teks, tulisan. Iya, betul. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada warnanya, ada gambarnya, apalagi ada suaranya itu mahal sekali. Zaman saya. Tapi kalau anak-anak sekarang semuanya serba ada audionya, serba ada visualnya, ada visualnya. Dan itu lebih menarik pastinya. Itu yang sudah ada zaman sekarang kan gitu loh. Jadi kalau kita masih memberikan anak-anak kita sesuatu yang kita pelajari dulu hanya buku, warnanya hitam putih, yang gambarnya nggak jelas itu Teks kan. semua lagi. Teks semua, itu bukan berarti anak-anak kita sekarang malas belajar. Tapi zamannya tidak. Zamannya berbeda. Anak-anak lebih mau yang lebih interaktif seperti itu ya. Dan, makin kritis mungkin anak-anak juga. Dan itu juga membuat cara kita berpikir sangat berbeda. Kita berpikir dulu lebih sekuensial. Artinya karena kita biasa baca buku, kita kan selalu mulai dari halaman 1, 2, 3, urut lah ya. Semua urut. Tapi kalau anak sekarang bisa paralel. Karena informasi tinggal ketik langsung cari apa. Dua hal sekaligus bisa jalan begitu ya Pak Indra. Itu juga yang membedakan cara kita bekerja. Kalau kita dulu lebih single tasking, ya kan? Karena tadi hanya sekarang multitasking. Coba bisa lihat kalau seorang remaja nonton TV. Orang yang kayak saya kan stres. Kenapa? Ganti channel. Ganti channel, ya kan? Karena kita dulu biasa nonton cuma satu channel. Jadi itu aja dipantengin gitu ya kan Pak itu Indra ya? sampai hafal jam 5 itu berita. Makin banyak pilihan juga malah bikin bingung ya. Nah, tapi jam 9 aku cinta Indonesia. Zaman dulu banget tadi. Lanjut Pak Indra. Nah kalau anak sekarang itu sudah biasa parallel thinking. Jadi kalau kita lihat saja komputer mereka itu nggak satu program yang dibuka, Facebooknya dibuka, dibuka, tangan kiri masih SMS-an, tangan kanan masih melakukan apa lagi, yang mata masih nonton TV. Otaknya sudah biasa. Kita lihat pola hidupnya sudah berubah. Nah, mungkin Pak Indra melihat situasi sudah berbeda, pendidikan pun harus berbeda, akhirnya datang dengan Isabak ini. Ini ya memang kreasi kami yang untuk menjawab tantangan itu. Karena kita terus terang kita dengan anggaran pendidikan yang sangat tinggi, 20% minimal itu, dengan sangat berat hati saya mengatakan kualitas pendidikan kita di tahun ini baru sebulan yang lalu Pak Menteri kembali dari World Education Forum di Incheon, Korea Selatan. Kita ranking 69 dari 76 negara. Iya, memang sedikit pendidikan ya. Bahkan kita ada di bawah sesama Asia Tenggara aja tuh kita masih di bawah, sebenarnya. Vietnam yang gaji gurunya hanya rata-rata 1,7 juta rupiah per bulan, nomor 12. Iya. Itu sungguh menyedihkan sebenarnya terkait dengan pendidikan. Ini penasaran, kita bicara masalah pendidikan di era baru, seperti apa nanti Isabak bekerja, seperti apakah kemudian murid memanfaatkan, seperti apa gurunya memanfaatkan teknologi ini, apa saja yang ada di dalamnya, kita akan ulas tuntas ya Pak ya di segmen berikutnya. Tapi saya akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.